Disclaimer. Cerita ini merupakan hasil karya imajinasi sang penulis yang bersifat fiksi belaka. Cerita ini dibuat sebagai hiburan, bukan ajakan untuk meniru tindakan apa yang digambarkan dalam cerita. Segala kesamaan seperti nama, tempat, kejadian nyata dan hal-hal lainnya hanyalah kebetulan, dan kami tidak bermaksud menyinggung ataupun merugikan pihak manapun. Kami sangat berharap penonton dapat membedakan dengan bijak realitas dan fiksi. Pada saat ini, Rurin yang telah mengalahkan Chitney, menyatakan, kalau rahasia tentang Ancient Marble milik ibunya terungkap, ia cukup membunuh siapapun yang mengetahuinya. Sementara itu, terlihat Ellison yang telah membuat pelindung, untuk melindungi orang-orang dari reruntuhan. Ketika orang-orang telah berterima kasih kepada Ellison, mereka melihat mayatnya Ricardo yang terkapar di tanah. Karena dendam, orang-orang itu langsung menginjak-injak mayatnya. Namun, seseorang di antara mereka tiba-tiba meminta yang lainnya untuk berhenti, karena mereka seharusnya tidak menunjukkan hal seperti itu di depan penyelamat mereka. Ellison yang secara tidak sengaja mendengar perkataannya, lantas mengatakan, seharusnya mereka melakukannya bersama-sama. Di atas ruang bawah tanah tersebut, terjadi getaran yang begitu besar, membuat pelayan Ricardo bertanya-tanya apa yang terjadi di bawah sana. Tiba-tiba, seorang pria tidak dikenal muncul. Ketika pelayan tersebut melihat keberadaannya, pelayan itu mendadak tertidur karena diracuni oleh pria tersebut. Setelah memasuki sebuah ruangan, pria tersebut menemukan seorang budak wanita yang dikirim oleh Ricardo kepada Ellison, dan ia bertanya-tanya, apa wanita ini yang harus ia selamatkan. Singkat cerita, di sebuah tempat di mana Rurin berada, terlihat Rurin yang sedang membebaskan para budak dari penjara, namun lagi-lagi, ia menemukan budak-budak yang sudah kehilangan kesadaran mereka. Ketika ia melihat Ellison telah berada di tempat tersebut, ia segera menjelaskan semua hal yang telah terjadi kepadanya. Ada naga di tempat itu, dia telah mengalahkannya. Tetapi naga tersebut tahu bahwa ibunya yang membuat Ancient Marble dan dirinya yang menyerapnya. Hal itu membuat Ellison menyadari situasinya bertambah rumit. Namun karena ia telah berhasil menemukan lokasi pembuatan racunnya, Ellison berpikir bahwa tugasnya di sini sudah selesai. Mendengar itu, Rurin menanyakan bagaimana dengan orang-orang yang telah dicuci otak. Ellison memintanya untuk tidak memikirkan hal tersebut, karena ia telah memanggil seseorang yang akan menyembuhkan orang-orang itu, dan pada saat yang sama, Ellison berteriak, meminta seseorang yang ia maksud untuk menghampirinya. Ternyata, orang yang ia maksud adalah Irimantium, naga emas yang dulunya pernah menguasai ras elf. Setelah beberapa saat, terlihat orang-orang yang telah mendapatkan kembali kesadaran mereka berkat Irimantium. Ketika mereka sedang berbahagia, Ellison tiba-tiba berteriak, meminta mereka untuk berbaris karena ia ingin membagikan makanan kepada mereka. Rupanya, makanan yang Ellison bagikan kepada mereka adalah makanan dari dunianya, yaitu ramen yang ia summon dari dunianya, dan jelas, orang-orang itu sangat menyukainya. Saat semua orang sedang makan, mayatnya Chitney tiba-tiba bergerak sendiri, namun, tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Saat ini, Ellison dan Rurin sedang menyiapkan ramen yang ingin mereka makan, dan pada saat yang sama, terlihat Irimantium yang sedang menyendiri, teringat tentang orang-orang yang pernah menolak lamarannya dengan kasar. Ketika ia menatap telapak tangannya, ia teringat tentang orang-orang yang berterima kasih kepadanya, karena ia telah menyelamatkan keluarga ataupun diri mereka dengan telapak tangannya sendiri. Hal itu membuatnya sadar bahwa melakukan kebaikan dan membuat orang lain bahagia dapat membuat dirinya merasa senang, dan di saat itu, ia memutuskan untuk pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Malam harinya, di restoran, terlihat Ellison dan Rurin yang baru saja kembali. Pada saat itu, Ellison mengakui kehebatan Irimantium yang bisa dengan mudah menyembuhkan orang yang telah dicuci otak, sekaligus menyembuhkan wanita yang diberikan kepadanya. Mendengar perkataannya, Rurin tiba-tiba teringat bahwa ia belum memberikan hukuman kepada Ellison tentang kejadian sebelumnya, oleh karena itu, ia segera berlari mendekati Ellison, membuat Ellison terkejut. Namun rupanya, ia hanya ingin memeluk Ellison, dan saat itu, Rurin mengatakan, hukuman Ellison adalah memeluk dirinya. Setelah Ellison memeluknya, Rurin meminta Ellison untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Mendengar itu, Ellison mengungkapkan, kalau hukumannya seperti ini, dia rasa melakukannya berkali-kali tidak masalah.
Ketika Rurin mulai merasa kesal, Ellison teringat tentang mayatnya Chitney. Oleh karena itu, dia segera menanyakan, apa Rurin yang mengurus mayatnya. Seperti yang sudah kita ketahui, Rurin tidak melakukan apa-apa terhadap mayatnya Chitney. Dan jelas, itu membuat Ellison terkejut. Saat mereka sedang membahas hal tersebut, Ellison mengungkapkan, ia mendapatkan firasat buruk. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat Chitney yang masih hidup, dan rupanya, yang bertarung dengan Rurin hanyalah klonnya yang ia ciptakan menggunakan separuh mananya. Di belakangnya, ada seorang pria, dan ternyata, pria tersebut adalah Rieden, komandan Ordo Ksatria pertama. Karena alasan yang tidak diketahui, Rieden sangat menghormati Chitney, dan saat itu, Rieden segera menceritakan semua yang telah terjadi kepadanya, dan meminta maaf karena tidak dapat mengalahkan pria yang ia lawan, dan ia mengakui, pria tersebut sangat kuat. Perkataannya membuat Chitney tertawa, karena ini pertama kalinya ia mendengar Rieden menganggap seorang manusia setinggi itu. Namun, karena ia tahu seorang pria yang Rieden lawan adalah Ellison, Chitney mengungkapkan, itu sudah wajar, dan seharusnya ia memberitahu Rieden tentang Ellison lebih awal. Sebelum mereka pergi, Chitney sempat mengatakan, tampaknya mereka harus mengubah sedikit rencana mereka. Keesokan harinya, di restoran, terlihat Leon yang sedang tersenyum, setelah mengetahui Ellison mengatasi situasinya dengan sempurna dan mengungkapkan semua kebenaran yang telah terjadi di kota Dedran. Kemudian, Ellison menghampiri mereka, untuk mengantarkan makanan yang mereka pesan. Mengetahui dalang dari kejadian di kota Dedran adalah naga dan mantan pemimpin Ordo Ksatria pertama, Leon dan Drient mengungkapkan, itu sungguh mengejutkan. Pada saat yang sama, Leon ingin memastikan mayat naga tersebut yang kini telah menghilang dengan menanyakannya kepada Ellison. Oleh karena itu, Ellison menjelaskan, dia menduga naga itu kemungkinan masih hidup. Saat itu, Ellison segera memperingati Leon, meskipun masalah ini melibatkan salah satu kota milik kekaisaran, Leon tidak boleh ikut campur dengan masalah para naga tanpa rencana yang detail. Jika tidak, naga akan memusuhinya. Leon tersenyum, sambil mengungkapkan, ia pasti tidak akan melakukannya karena ia tidak ingin mati muda, dan di saat yang sama, Leon mengatakan, ia ingin mengakhiri pembicaraan ini dengan mengubahnya ke topik lain. Oleh sebab itu, Ellison segera memintanya untuk mengirim penjabat di kota Dedran. Leon yang sudah menduga Ellison akan memintanya melakukan hal tersebut, seketika mengeluarkan sebuah dokumen, kemudian memberikannya kepada Ellison. Setelah membaca dokumen tersebut, Ellison cukup terkejut, karena ia tidak menduga Leon sudah merencanakan hal itu selama ini. Singkat cerita, di kastil milik penguasa kota Dedran, atau lebih tepatnya di kastil milik Count Rieden, terlihat Rieden yang sedang bersikeras bahwa istrinya tidak melakukan kejahatan apapun yang berhubungan dengan kota Dedran. Namun, istrinya, yaitu Berna, malah mengungkapkan bahwa ia menduga dirinya belum dimaafkan, dan mengulurkan tangannya karena ia siap ditangkap. Rupanya, orang-orang yang mendatangi mereka adalah Leon dan Drient, dan saat itu, Leon sudah sangat kesal karena mereka berdua tidak mau mendengarkan alasan ia mendatangi mereka. Oleh karena itu, ia langsung memberikan dokumen yang telah ia perlihatkan pada Ellison sebelumnya pada Rieden. Ketika Rieden hendak membacanya, ia gemetar ketakutan karena khawatir dokumen tersebut merupakan bukti kejahatan yang dilakukan oleh istrinya. Tetapi setelah mengetahui isinya, ia langsung terdiam karena terkejut. Pada saat itu, Leon segera berjalan melewati mereka berdua, sambil menjelaskan bahwa sejak Dedran dijebloskan ke dalam penjara, pengurusan kota Dedran mendapatkan penilaian yang tinggi, karena kemiskinan tetap rendah, keamanan dan kestabilan kota tetap terjaga. Dikarenakan hal tersebut, ia memilih langkah yang lebih baik daripada mengirim penjabat lain untuk mengurus kota Dedran. Dengan menyatukan kota Dedran dengan kota Grake, dan kepemimpinannya akan ia percayakan pada Count kota Grake, yaitu Rieden. Mengetahui hal tersebut, Berna jelas terkejut. Namun, saat Leon sedang mengucapkan selamat pada Rieden, karena ia berhasil mendapatkan wilayah baru dalam sekejap mata, Rieden malah tidak menunjukkan ekspresi senang, dan saat itu, ia tiba-tiba menyatakan bahwa ia tidak mau mengurus kota Dedran. Hal tersebut membuat Leon kebingungan dan mempertanyakan alasannya, padahal ini merupakan keuntungan besar baginya. Kemudian, Rieden segera mengungkapkan bahwa daripada memberikan wilayah tersebut kepadanya, ia rasa ada orang lain yang lebih pantas untuk mendapatkannya. Setelah beberapa saat, di sore hari saat menjelang malam, Leon yang sedang menunggangi kuda, mengungkapkan bahwa ia benar-benar tidak menduga ini akan terjadi,
padahal ia sudah berharap bisa menjalin hubungan dengan Count Kota Grake. Tetapi menurutnya, itu tidak masalah, karena rupanya, Riden ingin memberikan wilayah tersebut pada seseorang yang sangat dekat dengannya. Sementara itu, di waktu yang sama, terlihat Dieran yang sedang memasuki ruangan ayahnya, karena ayahnya memanggilnya. Setelah masuk, ayahnya segera memintanya duduk di depannya untuk menikmati makanan yang ada di meja bersama. Setelah mereka berbincang beberapa saat, Dieran tiba-tiba mengucapkan selamat kepada ayahnya, karena ia telah mendengar kabar bahwa kota Grake dan kota Dedran akan disatukan. Mendengar perkataan putranya, Riden hanya diam menatap makanannya. Ketika ia hendak mencicipi makanannya itu, ia seketika menanyakan berapa umur Dieran saat ini. Setelah Dieran mengatakan ia berumur 17 tahun, Riden seketika menanyakan apakah Dieran menyukai seseorang dan ingin menikahinya. Dieran yang tidak tahu harus mengatakan apa, bertanya kenapa ayahnya tiba-tiba menanyakan hal tersebut. Ayahnya menjawab, Dieran sudah dewasa sekarang, dan sebelumnya, dirinya sudah merencanakan untuk menjadikan Dieran sebagai pewarisnya. Tetapi sekarang, semuanya sudah berubah, dan saat itu, Riden langsung menjelaskan kepada Dieran, bahwa Dieran mulai sekarang harus bertanggung jawab untuk mengurus kota Dedran. Hal itu tentu saja sangat mengejutkan bagi Dieran, tetapi sebelum ia mengatakan sesuatu, ayahnya tiba-tiba mengutarakan, dulu ia tahu Dieran selalu mendatangi kamarnya dan selalu mendengar kekhawatirannya pada para penduduk. Dan karena di masa itu Dieran bertugas sebagai Count sementara untuk menggantikan ayahnya, semua tindakannya akan mempengaruhi semuanya. Dan sekarang, semuanya masih baik-baik saja berkat tindakan Dieran. Ketika Dieran hendak mengatakan sesuatu, ayahnya tiba-tiba memegang lengannya. Kemudian, ayahnya mengatakan, sekarang Dieran bisa menerapkan semua pemikirannya di kota Dedran sebagai seorang Count baru, dan ia sangat yakin, Dieran akan menjadi seorang Count yang jauh lebih hebat darinya. Melihat ayahnya begitu mempercayainya, Dieran mulai mengeluarkan air mata, tetapi setelah membersihkan air matanya, ia segera menunjukkan ekspresi serius yang begitu percaya diri, sambil mengatakan, ia akan membuat kota Dedran menjadi kota yang makmur dengan tangannya sendiri. Setelah beberapa saat, di kota Dedran, situasinya rupanya jauh lebih buruk dari perkiraan. Bahkan, keamanannya jauh lebih buruk, dan benar-benar sangat menyedihkan jika dibandingkan dengan kota Grake. Dieran yang telah berada di kota tersebut, jelas merasa khawatir, dan saat itu, seseorang sedang menjelaskan kepadanya, meskipun organisasi besar yang beroperasi di tempat tersebut sudah dibersihkan, masih banyak orang-orang yang ingin menggantikan posisi mereka, membuat situasi di kota Dedran tersebut tidak pernah berubah. Mendengar hal tersebut, Dieran menanyakan apa yang dilakukan oleh militer kota Dedran selama ini, karena seharusnya mereka berpatroli secara berkelompok dan membersihkan orang-orang itu. Karena pertanyaannya itu, pria berkacamata tersebut langsung mengajaknya pergi ke suatu tempat. Setelah beberapa saat, di sebuah tempat, terlihat para prajurit kota Dedran yang sedang mabuk-mabukan. Melihat situasi tersebut, Dieran hanya bisa terdiam, namun, ia tiba-tiba terduduk lemas, bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan, dan dari mana ia memulai semuanya. Keesokan harinya, di restoran, terlihat Ellison dan Rurin sedang menilai masakan buatan Linte. Di sisi lain, terlihat Knoll dan istrinya yang sedang membicarakan tentang Dieran yang sekarang sudah menjadi Count di kota Dedran, dan jelas, mereka tahu Dieran mengalami masa-masa yang sulit sekarang. Tiba-tiba, Dieran membuka pintu dengan cukup keras. Namun, penampilannya terlihat begitu lusuh, dan di saat yang sama, ia langsung berteriak, memesan satu hamburger. Ketika ia baru saja duduk, kepalanya tiba-tiba jatuh ke meja, membuat Knoll dan istrinya yang sedang memperhatikannya terdiam. Saat itu, Ellison segera menanyakan pada Rurin, siapa yang baru saja memesan hamburger. Namun, Rurin malah menjawab, yang baru saja memesan hamburger adalah mayat hidup. Setelah beberapa saat, Dieran akhirnya mendapatkan ketenangannya setelah menikmati hamburger yang ia pesan. Menyadari ada sesuatu yang telah terjadi padanya, Ellison menanyakan apa ada yang bisa ia bantu. Pertanyaan Ellison membuat Dieran terdiam, karena dia berpikir, dia seharusnya tidak terus-terusan meminta bantuan pada masternya. Namun, karena Ellison terus menatapnya, Dieran secara tidak sengaja mengatakan, dia sangat kesulitan, dan sangat membutuhkan bantuan. Melihat ekspresinya saat mengatakan hal tersebut, Ellison terkejut, dan menanyakan apa masalahnya memang separah itu. Mendengar pertanyaan Ellison, Dieran akhirnya sadar, ia baru saja mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya.
Oleh karena itu, dia segera menjelaskan bahwa ia baik-baik saja, kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut setelah membayar makanannya. Melihatnya berjalan secara tergesa-gesa, Ellison tiba-tiba menanyakan pada Rurin, apa sesuatu yang pernah mereka buat masih ada. Singkat cerita, terlihat Dieran yang sedang menyalahkan dirinya, karena hal yang telah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, ia menampar dirinya sendiri, membuat asistennya terkejut dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Dieran mengabaikan asistennya, mencoba menenangkan dirinya, dan di saat yang sama, ia mengambil dokumen tentang kota Dedran yang ada di sampingnya, sambil berpikir, jika kota Dedran bisa menjadi makmur dengan beberapa penanganan, ia harus mengurutkan masalahnya terlebih dahulu. Jika dipikirkan, Dieran mencatat bahwa masalah paling serius adalah para penjabat korup dan keamanan kotanya yang begitu lemah, karena kedua hal tersebut menyangkut kehidupan masyarakat. Karena keduanya saling terkait, Dieran menyadari masalahnya akan semakin memburuk jika dibiarkan begitu saja, dan menurutnya, jika keamanan kota tidak segera ditangani, para penjabat korup dan organisasi kejahatan akan terus meningkatkan tingkat korupsi. Namun, ia bingung bagaimana cara menangani keamanan kota yang buruk, dan ia bertanya-tanya, apa ada orang yang bisa menangani hal tersebut? Tiba-tiba, bayangan Ellison muncul di dalam pikirannya. Oleh karena itu, ia langsung menampar dirinya sendiri, membuat asistennya kembali terkejut karena hal tersebut. Setelah menenangkan dirinya, Dieran tiba-tiba meminta asistennya untuk memanggil para petinggi dari masing-masing departemen satu persatu, dimulai dari para penjabat. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat para prajurit kota Dedran yang sedang merasa kesakitan setelah berlatih beberapa saat. Melihat hal tersebut, komandan pasukan mereka yang bernama Gint marah, dan menanyakan apa mereka masih menganggap diri mereka sebagai prajurit. Ketika Gint terus-menerus memarahi prajuritnya, para prajuritnya tiba-tiba menanyakan, kenapa Gint begitu ketat belakangan ini, karena dulu, Gint hanya membiarkan mereka begitu saja. Kemudian, seorang prajurit menghela nafasnya, lalu mengungkapkan, mereka sudah berusaha keras sebelumnya, tetapi itu tidak ada gunanya, karena semua usaha mereka hanya akan berakhir sia-sia dengan satu perintah dari petinggi. Mendengar perkataannya, Gint hanya bisa terdiam, karena rupanya, apa yang dikatakan oleh prajurit memang benar. Malam harinya, terlihat Gint yang sedang berpatroli seorang diri, dan terus teringat perkataan para prajuritnya. Setelah berjalan beberapa saat, ia memutuskan minum untuk menenangkan pikirannya. Namun, perhatiannya tiba-tiba teralihkan pada sebuah tenda. Ketika ia baru saja memasuki tenda tersebut, ia langsung disambut oleh Ellison dan Rurin, dan rupanya, tenda tersebut merupakan restoran keliling milik mereka berdua yang sudah ada sejak dulu. Saat Gint hendak menanyakan sesuatu, Ellison segera menjelaskan, tenda ini merupakan restoran keliling yang menyajikan makanan dan minuman seperti alkohol. Saat sedang memperhatikan makanan yang Ellison tunjukkan, Gint segera memesan makanan dan alkohol. Oleh karena itu, Ellison memintanya untuk menunggu sebentar karena ia akan segera menyajikannya. Setelah Ellison menyajikannya, ia langsung mencicipinya, dan jelas, rasa dari makanan tersebut sangat enak. Ditambah segelas alkohol, ia merasa hal itu benar-benar nikmat. Namun, ketika ia mulai mabuk, ia secara tidak sengaja mengungkapkan, ia benar-benar telah mengalami hari yang berat, tetapi tempat ini telah menenangkan pikirannya. Mendengar perkataannya, Ellison tersenyum, dan memintanya untuk menghabiskan semua makanan dan alkoholnya, dan mengungkapkan, jika Gint punya kekhawatiran, dirinya bersedia mendengarkannya. Di kastil milik penguasa kota Dedran, atau lebih tepatnya di kastil baru milik Dieran, terlihat seseorang bernama Vendeng yang sedang memperkenalkan dirinya kepada Dieran, bahwa ia yang bertanggung jawab atas pajak dan keuangan kota Dedran. Dieran yang sedang membaca dokumen pajak dan keuangan kota Dedran, bergumam, seperti yang ia duga, pengeluaran kota benar-benar tidak jelas. Kemudian, Dieran mengungkapkan, 4 bulan lalu, uang berjumlah 20 juta seharusnya digunakan untuk memperbaiki jalan kota, tetapi setelah dirinya memeriksanya, tak ada perubahan apapun terhadap jalan yang ia maksud, dan Dieran menanyakan pada Vendeng, apa yang telah terjadi dengan uang 20 juta tersebut. Mendengar itu, Vendeng hanya diam saja, akan tetapi, ia tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak, sambil mengungkapkan, ia sudah menduga Dieran akan menanyakan tentang hal tersebut. Kemudian, Vendeng membuka kotak yang baru saja ia keluarkan, sambil mengatakan, harta yang ada di dalam kotak tersebut adalah penjelasannya. Hal tersebut membuat Dieran kesal, karena apa yang sedang Vendeng lakukan menunjukkan bahwa ia ingin menyogok dirinya.
Ketika ia hendak memanggil prajurit, ia tiba-tiba tidak jadi melakukannya, karena Ellison pernah mengajarinya untuk memikirkan situasinya terlebih dahulu dan mendapatkan bukti yang kuat sebelum menangkap seseorang. Kemudian, Dieran berpikir, jika dirinya langsung menangkap Vendeng, rumor tentang hal tersebut akan langsung menyebar, dan jelas, penjabat berikutnya yang akan memasuki ruangannya bakal menyembunyikan sifat asli mereka. Dan jika hal tersebut terjadi, ia sangat yakin akan sangat sulit menangkap penjabat korup lainnya. Karena pemikirannya itu, Dieran langsung menerima sogokan tersebut, sembari mengungkapkan, Vendeng rupanya lebih cerdas dari yang ia perkirakan. Sementara itu, di waktu yang sama, terlihat Gint yang sudah sangat mabuk, menyatakan, ia mempunyai mimpi yang besar ketika baru menjadi militer kota Dedran, yaitu membuat kota Dedran menjadi kota teraman, di mana masyarakat bisa jalan-jalan di malam hari tanpa harus merasa ketakutan. Karena keinginannya itu, ia selalu menggunakan waktu istirahatnya di malam hari untuk berpatroli. Melihat pedang yang ada di pinggangnya, Ellison menyadari bahwa Gint tidak sedang berbohong. Setelah itu, Ellison mengungkapkan, jika didengar dari perkataannya, Gint benar-benar seorang pekerja keras, namun sayangnya, kondisi militer di kota ini tidak mendukung. Mendengar hal tersebut, Gint hanya bisa terdiam, tetapi tiba-tiba saja, ada seorang preman yang memasuki tenda, sambil menanyakan, siapa yang memberi Ellison izin untuk menjalankan bisnis di tempat ini. Ellison yang tidak mau berurusan dengannya, meminta Rurin untuk mengurusnya. Namun, Rurin rupanya sudah mabuk. Hal tersebut membuat preman tersebut marah, karena ia merasa sedang dipermainkan, oleh karena itu, dia memutuskan untuk menghancurkan tempat tersebut. Seketika, Gint berdiri, dan rupanya, ia sudah sangat kesal, karena preman tersebut berani membuat kerusuhan di depannya. Namun, hanya dengan sekali pukulan, Gint langsung tumbang, membuat Ellison menyadari ia sangat lemah. Setelah itu, preman tersebut berniat memukul Ellison, dan di saat yang sama, Rurin tiba-tiba berlari ke arah Ellison karena ia ingin memeluk Ellison. Saat pukulan tersebut akan mengenai Ellison, tenda tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, terlihat preman tersebut yang sudah dikalahkan oleh Ellison, menggunakan ujung jarinya. Saat itu, Ellison berniat mencari markas dari preman tersebut dan menghancurkannya. Tetapi ia tidak boleh turun tangan karena ia tahu Dieran ingin berusaha menyelesaikan masalahnya dengan usahanya sendiri. Ketika Ellison berpikir dirinya setidaknya harus membantu Dieran, perhatiannya seketika teralihkan pada Gint. Dia punya pendirian yang kuat dan bukan orang jahat, mungkin tidak ada salahnya memberinya kesempatan, pikir Ellison. Setelah itu, cerita dialihkan di masa lalu, di mana saat itu, Gint yang baru saja diterima sebagai seorang prajurit kota Dedran, sedang memperkenalkan dirinya pada komandannya. Namun, komandannya malah menanggapinya dengan sangat santai, dan mengungkapkan, tidak ada seorang pun yang bisa mengajari Gint tentang bela diri dan bagaimana cara menangkap penjahat, karena Gint harus mempelajarinya secara mandiri. Setelah itu, komandannya meminta Gint untuk membangunkannya jika ada petinggi yang datang. Hal tersebut membuat Gint hanya bisa terdiam, karena ia bergabung dengan militer kota Dedran bukan untuk melakukan hal tersebut. Setelah beberapa hari, Gint yang sudah muak tidak melakukan apa-apa, memutuskan untuk menyemangati rekan-rekannya, dengan menanyakan, apa rekan-rekannya hanya akan duduk diam melihat penduduk dirampok di jalanan. Gint juga menyatakan, meskipun mereka tidak tahu bela diri atau cara bertarung, dia yakin para perampok tidak akan berdaya di hadapan mereka yang diuntungkan oleh jumlah. Hingga suatu saat, Gint dan rekan-rekannya berhasil menangkap seorang perampok setelah berjuang keras. Namun, saat seorang manajer kota Dedran yang bernama Rieden mengetahui hal tersebut, dia malah meminta Gint dan rekan-rekannya untuk melepaskan perampok tersebut. Hal tersebut membuat mereka terkejut, tetapi Gint terus mendesak rekan-rekannya menangkap para perampok, dan pada akhirnya, rekan-rekannya mulai meninggalkannya satu persatu, karena semakin banyak perampok yang berhasil mereka tangkap, gaji mereka terus dipotong, hingga akhirnya, Gint hanya bisa bertahan seorang diri dan memutuskan untuk berhenti melakukan apa yang ingin ia lakukan. Pada saat ini, terlihat Gint yang baru saja terbangun di suatu tempat. Tiba-tiba, Ellison muncul di belakangnya, dan sambil menunjuk ke arah preman sebelumnya, Ellison memintanya untuk menjebloskan preman tersebut ke dalam penjara. Ketika Gint menanyakan apa Ellison yang mengalahkan preman tersebut, Ellison seketika bertanya, apa Gint masih punya pendirian untuk menjadikan kota Dedran ini sebagai kota yang aman? Pertanyaan Ellison membuat Gint terdiam, namun, dia mendadak mengutarakan, itu sudah jelas, dan dia belum melupakan mimpinya itu.
Hal tersebut membuat Ellison tersenyum, dan di saat yang sama, seorang pria berzirah lengkap tiba-tiba muncul dari kegelapan, membuat Gin terkejut, karena rupanya, ia mengenal pria tersebut. Pria tersebut adalah Derient, wakil komandan Ordo Ksatria pertama, dan Derient datang ke tempat tersebut karena Ellison memintanya untuk mengajari Gint tentang ilmu pedang. Sementara itu, di kastilnya Dieran tampak merasa cemas, karena ternyata, semua penjabat kota ini yang telah mendatanginya adalah penjabat korup, bahkan mereka tidak segan menyogoknya dengan banyak harta, hingga menumpuk di belakangnya. Ketika asistennya akan memanggil penjabat berikutnya, ia sempat menatap Dieran dengan tatapan aneh. Saat itu, Dieran menghela nafasnya, sambil bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika dia menangkap mereka semua sekaligus. Ketika penjabat berikutnya yang merupakan seorang wanita baru saja memasuki ruangan, ia tampak biasa-biasa saja, membuat Dieran berpikir bahwa wanita tersebut hanyalah penduduk biasa. Oleh karena itu, wanita tersebut segera memperkenalkan dirinya, bahwa dia bernama Mohen, dan menjelaskan bahwa ia adalah penjabat yang bertanggung jawab sebagai pengembang wilayah. Ketika perhatian Mohen teralihkan pada harta-harta yang ada di belakangnya Dieran, dia berpikir kalau Dieran adalah pemimpin yang korup. Dieran yang juga mengira Mohen adalah penjabat yang korup, tiba-tiba menanyakan, apa Mohen mau memberikannya sesuatu seperti penjabat lainnya. Karena pertanyaan Dieran, Mohen tiba-tiba menunjukkan ekspresi gelisah, kemudian menjelaskan, kemampuannya terlalu buruk sampai membuat dirinya sulit untuk mendapatkan uang, dan dia menyatakan, dirinya tidak bisa menunjukkan sebuah ketulusan seperti yang Dieran harapkan. Mendengar perkataannya itu, Dieran tiba-tiba merasa senang, karena dia akhirnya menyadari, Mohen adalah satu-satunya penjabat yang tidak korup. Saat Mohen mengungkapkan ia tidak masalah jika Dieran mencabut posisinya, Dieran tiba-tiba memegang lengannya, sambil mengatakan, dia sudah menunggu kedatangan seseorang seperti Mohen. Mohen yang sedang kebingungan, mempertanyakan apa maksud dari perkataan Dieran. Namun, Dieran yang sudah sangat senang, malah menjawab, mereka berdua akan mengambil semua sogokan dari penjabat korup bersama-sama. Hal tersebut membuat Mohen terkejut dan semakin khawatir, karena ia berpikir, pemimpin baru kota Dedran ini adalah orang gila yang mau mengajak dirinya mengambil sogokan dari penjabat korup. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat Gint yang sedang berlatih ilmu pedang. Derient yang sedang memperhatikannya bersama Ellison, tiba-tiba mengungkapkan, ia harus mengajari Gint cara memegang pedang terlebih dahulu. Saat itu, Ellison segera menanyakan padanya, butuh waktu berapa lama bagi Derient untuk melatih Gint menjadi prajurit yang tangguh. Derient menjawab, jika didengar dari ceritanya Ellison tentang Gint yang dihajar oleh seorang preman sampai pingsan, melatihnya mungkin butuh waktu setidaknya 3 bulan, itu pun jika Gint terus berlatih setiap hari. Mendengar hal itu, Ellison berpikir, rencananya tidak akan berjalan jika waktu yang dibutuhkan untuk melatih Gint 3 bulan. Terlebih lagi, ia tidak bisa turun tangan secara langsung, tetapi tetap saja, ia tidak mau membiarkan penduduk kota ini terus menderita. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya, membuatnya tersenyum. Singkat cerita, terlihat wanita yang telah diselamatkan oleh Ellison Dipart sebelumnya tersesat dalam perjalanan pulang, dan dikepung oleh perampok yang ingin mengambil barang-barangnya dan uangnya. Hal itu jelas membuat wanita tersebut ketakutan. Namun seketika saja, Ellison dan Rurin yang sedang menyamar muncul. Saat itu, Ellison memperkenalkan, mereka berdua adalah penghakim dari kota Dedran yang menjunjung tinggi keadilan. Perkataannya membuat kedua perampok tersebut merasa kesal, dan saat salah satu di antara mereka mengancam Ellison, Ellison seketika mengeluarkan sihirnya dari ujung jarinya, untuk menghancurkan salah satu senjata dari kedua perampok tersebut. Sihir tersebut sangat kuat, saking kuatnya, sihir tersebut dapat menembus langit. Hal itu membuat kedua perampok dan wanita tersebut terdiam, karena mereka tidak dapat mempercayai apa yang sedang mereka saksikan. Oleh karena itu, kedua perampok langsung memutuskan untuk melarikan diri. Ellison hanya membiarkan mereka, karena ia berharap kedua perampok tersebut menyebarkan berita tentangnya dan Rurin. Wanita sebelumnya yang kini merasa tenang sekaligus khawatir, tiba-tiba menanyakan, apa Ellison adalah country folk yang telah menyelamatkan dirinya dan teman-temannya. Mendengar perkataannya, Ellison hanya bisa terdiam. Saat itu, Rurin akhirnya mengingat, bahwa wanita tersebut adalah budak yang diberikan oleh Ricardo kepada Ellison. Sementara itu, di suatu tempat yang tidak diketahui,
tampak pemimpin-pemimpin organisasi kejahatan yang bermarkas di kota Dedran sedang berkumpul untuk membahas Ricardo yang sudah mati, hilangnya Rieden, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ruang pengolahan dan ruang penyortiran yang kini sudah hancur. Volta, pemimpin penculik, mengungkapkan, dengan adanya Count baru, ia yakin tinggal menunggu waktu, kesenangan mereka di kota Dedran ini berakhir. Mekan, ketua kelompok assassin, setuju dengan pendapatnya. Oleh karena itu, ia menyarankan bahwa mereka harus mengambil langkah selanjutnya. Verneto, pemimpin perdagangan budak, yang memiliki kekuasaan paling kuat di antara mereka, setuju dengan pendapat mereka, dan menurutnya, mereka terlebih dahulu harus mengambil semua peninggalan Rieden, untuk menjadikan kota ini sebagai kerajaan mereka sekali lagi. Sementara itu, di markas militer kota Dedran, ketika Gint akan memakan makanannya yang disediakan untuknya, seketika teringat makanan buatan Ellison, karena makanannya terlihat sangat buruk. Namun, karena ia harus menjalani latihan yang diberikan oleh Drient, ia berpikir dirinya harus menghabiskan makanannya untuk memulihkan energinya. Tiba-tiba, rekan-rekannya yang lain mendekatinya, untuk menanyakan kenapa ia selalu menghilang belakangan ini. Gint dengan singkat menjawab, karena latihan. Mendengar itu, rekan-rekannya terkejut, dan saat salah satu di antara mereka hendak menanyakan sesuatu, Gint tiba-tiba menyatakan, dia tidak berniat menyerah tentang mimpinya untuk kota Dedran ini, dan jelas, hal tersebut membuat rekan-rekannya yang mendengarnya terdiam. Di suatu tempat, di mana di tempat itu orang-orang yang telah Ellison selamatkan tinggal, mereka langsung berterima kasih kepada Ellison, saat mereka baru saja menyadari Ellison mendatangi mereka. Namun, mereka yang belum tahu identitas aslinya Ellison, lantas mengira Ellison adalah Count Revolt. Ellison yang tidak tahu harus mengatakan apa untuk menjelaskan identitas aslinya, hanya diam saja. Karena rasa penasarannya, Ellison menanyakan apa mereka semua yang dulunya merupakan budak tinggal di tempat tersebut. Wanita sebelumnya menjelaskan, itu memang benar, dan yang memberikan tempat tinggal ini adalah Count baru. Namun, tempat ini hanya tempat tinggal sementara, karena mereka akan dipulangkan setelah penyelidikannya selesai. Perkataannya membuat Ellison terkejut, karena ia tidak menyangka, Dieran menjalankan tugasnya sebagai Count dengan benar. Walaupun demikian, makanan yang disediakan kepada mereka sangat buruk, jadi wanita tersebut terpaksa keluar untuk membeli roti. Akibatnya, ia berakhir bertemu dengan perampok sebelumnya. Tiba-tiba, Ellison menanyakan pada wanita tersebut, apa mereka ingin membalas dendam pada perampok-perampok tersebut. Mendengar perkataannya, wanita tersebut terkejut, dan jelas, wanita itu menjawab, tentu saja. Karena jawabannya itu, Ellison segera bergegas pergi, sambil meminta mereka untuk mengikutinya, dan menjelaskan, ia mengenal seseorang yang bisa mengajari mereka ilmu pedang. Di waktu yang sama, tampak Drient yang sedang berduel dengan Gint. Meskipun Gint telah mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tetap tidak akan mampu mendorong Drient. Sebaliknya, Drient dapat dengan mudah menjatuhkan pedangnya. Gint yang menyadari kekuatannya masih sangat lemah, menyatakan, ia masih bisa bertarung. Mendengar perkataannya, Drient mengungkapkan, ia bersedia melayaninya. Namun, ia tidak bisa melakukannya sekarang, karena Gint tidak akan berlatih seorang diri lagi. Setelah itu, rekan-rekannya Gint yang telah mempersiapkan diri mereka untuk berlatih muncul. Melihat mereka, Gint terkejut, dan pada saat yang sama, wanita sebelumnya dan teman-temannya juga muncul. Dan saat itu, wanita tersebut mengungkapkan, ia dan teman-temannya ingin berlatih untuk membalaskan dendam mereka. Kemunculan semua orang-orang itu membuat Drient terkejut, karena dia benar-benar tidak menyangka ini akan terjadi. Saat itu, Ellison yang baru saja memakai topengnya untuk berpura-pura menjadi penegak keadilan, meminta Drient untuk selalu bersiap, karena ia berniat memberikan kesempatan pada semua orang yang telah menjadi target kejahatan. Hal tersebut membuat Drient khawatir dia tidak bisa mengajari mereka seorang diri. Oleh karena itu, ia berniat untuk memanggil orang-orang dari ibu kota kekaisaran untuk membantunya. Sementara itu, di luar barak militer kota Dedran, terlihat Mohen yang telah berada di tempat tersebut. Rupanya, ia bisa berada di tempat tersebut karena Dieran memintanya untuk menjalankan sebuah tugas penting, di mana ia harus meninvestigasi sumber uang dari penjabat yang memberikannya sogokan. Hal itu membuat Mohen menyadari kalau Dieran berbeda dari Count sebelumnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya kebingungan, mengapa Dieran harus memberikan tugas sepenting ini kepadanya. Oleh sebab itu, Dieran menjelaskan,
karena Mohen tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadanya. Saat ini, Mohen menjadi sangat yakin Dieran adalah Count yang sangat berbeda dari Count sebelumnya kota ini, dan ia sangat berharap kota Dedran ini benar-benar bisa berubah. Saat sedang menelusuri tempat itu, ia secara tidak sengaja mendengar ada orang-orang yang sedang membicarakan sesuatu. Rupanya, orang itu adalah Gabon yang sedang membicarakan sesuatu dengan seseorang yang mendatanginya. Orang yang mendatanginya memintanya mengumpulkan dana untuk membangun ulang ruang pengolahan dan penyortiran. Tetapi sebagai imbalannya, Gabon menginginkan wanita. Mohen yang sedang mendengarkan pembahasan tersebut, jelas terkejut. Kemudian, cerita dialihkan di ruang penyortiran yang sudah hancur, di mana saat itu, ada orang-orang yang ingin memperbaiki tempat tersebut. Pada saat ini, tampak Dieran yang sedang memikirkan sebuah rencana untuk memberantas para penjabat korup di kotanya ini. Namun, ada satu hal yang membuatnya khawatir, yaitu kondisi militer kota ini yang begitu menyedihkan. Ketika ia bertanya-tanya apakah dirinya perlu meminta bantuan dari kota Grake, sebuah portal tiba-tiba muncul di belakangnya, dan jelas, orang yang keluar dari dalam portal tersebut adalah Ellison. Sebelum Dieran menanyakan sesuatu, Ellison tiba-tiba memintanya untuk mengikuti dirinya. Setibanya di tempat di mana Gint dan yang lainnya sedang berlatih, Dieran langsung terkejut, dan saat itu, Ellison segera menjelaskan padanya bahwa orang-orang yang dulunya merupakan budak sekarang memutuskan untuk menjadi bagian dari militer kota Dedran. Ketika Ellison mengungkapkan, sepertinya bukan Dieran saja yang menginginkan sebuah perubahan pada kota ini, Dieran langsung merasa senang, karena masalah yang sempat ia khawatirkan tadi telah teratasi. Kemudian, dia menyatakan, dia tidak sendirian lagi, dan sekarang, mereka bisa mengubah kota Dedran. 3 bulan kemudian, Verneto terlihat sedang tersenyum, setelah menerima laporan dari salah satu bawahannya bahwa ruang penyortiran dan pengolahan telah selesai diperbaiki. Setelah menerima laporan tersebut, Verneto berpikir, meskipun pendapatan mereka sedikit berkurang akhir-akhir ini karena mereka tidak bisa lagi merampok penduduk akibat kehadiran seseorang yang mengaku sebagai penegak keadilan, ia yakin bahwa masa-masa sulit ini akan segera berakhir. Oleh karena itu, ia berasumsi bahwa sekaranglah saat yang tepat bagi mereka untuk merebut semua fasilitas yang ada di kota ini. Namun, tiba-tiba, seorang bawahannya muncul dengan tergesa-gesa untuk melaporkan sesuatu yang sangat darurat yang sedang terjadi di luar. Ternyata, tempat mereka berada telah dikepung oleh Dieran bersama sebagian anggota militernya. Saat itu juga, Dieran memperingatkan mereka untuk menyerah dan bersedia dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di kota tersebut. Dieran juga menambahkan bahwa jika mereka berani melawan, mereka akan menerima hukuman yang jauh lebih berat. Verneto, yang selama ini menganggap anggota militer Dieran hanyalah sekumpulan prajurit yang tidak memiliki kemampuan bertarung yang baik, lantas meremehkan mereka. Ia merasa yakin bahwa bawahannya akan dengan mudah mengalahkan mereka. Akan tetapi, saat ia melihat wajah-wajah para prajurit yang sebelumnya ia kira hanyalah prajurit biasa, ia langsung merasa khawatir dan bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya sedang terjadi. Wajah-wajah itu tidak menunjukkan ketakutan atau keraguan, tetapi justru memancarkan keberanian dan tekad yang kuat. Pada saat yang sama, di tempat lain, terlihat Mohen sedang memberikan perintah kepada sebagian prajurit yang telah dilatih oleh Drient selama 3 bulan terakhir. Mohen menginstruksikan mereka untuk menangkap para penjabat korup satu persatu. Di tempat lain lagi, terlihat Gabon yang sudah sangat khawatir karena kemunculan rekan-rekannya Gint yang ingin menangkapnya. Kembali ke tempat Dieran berada, Dieran segera memerintahkan prajuritnya untuk menangkap semua bawahan Verneto, karena mereka berani melawan perintahnya. Ketika pertempuran baru saja dimulai, salah satu bawahan Verneto merasakan ada sesuatu yang aneh pada prajurit yang ia lawan. Prajurit itu bergerak dengan sangat cepat dan gesit, seolah-olah ia bukanlah prajurit dari kota Dedran, dan rupanya, prajurit yang ia maksud adalah Gint. Menyadari semua bawahannya akan segera dikalahkan, Verneto segera turun tangan, dan hal pertama yang ia lakukan adalah memukul tanah untuk menunjukkan kekuatannya. Ketika Verneto akan segera melancarkan serangan, ia sempat mengatakan, tampaknya prajurit Dieran telah bertambah sedikit kuat. Tetapi menurutnya mereka hanyalah sekumpulan orang idiot yang tidak pernah mendapatkan latihan. Saat ia akan segera menerjang senjatanya ke arah depan, Gint tiba-tiba menghela nafasnya, sambil mengatakan bahwa mereka sudah merasakan apa yang namanya neraka. Setelah itu,
Gint segera menangkis serangannya Verneto menggunakan ilmu pedang yang telah Dieran latih kepadanya, membuat Verneto terkejut dan terdorong beberapa langkah ke belakang. Di sisi lain, ketika seorang prajurit mengira mereka bisa menang melawan organisasi kejahatan itu, seseorang tiba-tiba muncul, melempar dan membenturkannya dengan rantai besi. Rupanya, orang itu adalah Volta. Menyadari Volta berbeda dari yang lain, wanita sebelumnya menunjukkan ekspresi seriusnya dalam bertarung, sambil mengungkapkan, Volta adalah mangsa mereka. Pada saat yang sama, di ruang penyortiran, terjadi kejadian yang tak terduga, di mana saat itu, para prajurit yang Dieran kirim ke sana akan segera mengalami kekalahan, karena seorang pemimpin pembunuh bernama Mekan. Saat itu, Mekan bertanya-tanya siapa yang telah mengajari prajurit-prajurit tersebut, dan dia yakin, mereka menggunakan teknik pedang yang berbeda. Ketika Mekan terus berjalan ke arah prajurit-prajurit itu, ia seketika menanyakan, apa mereka berpikir bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, perhatian Mekan teralihkan pada seseorang yang baru saja muncul, sambil mengatakan, kalau begitu, Mekan mungkin sebanding dengannya. Rupanya, orang itu adalah Drient, dan di saat yang sama, ia menyatakan, awalnya, ia hanya ingin melihat saja, tetapi situasinya berbeda sekarang. Ternyata, ia memutuskan untuk mengambil tindakan, karena ia tahu Mekan adalah seorang asasin yang berhubungan dengan kelompok asasin yang mengincar putra mahkota selama ini, dan ia juga tahu, Mekan adalah wakil ketua dari kelompok asasin tersebut. Hal itu membuat Mekan terkejut, namun saat ia akan melakukan sesuatu, Drient tiba-tiba telah menebasnya, dan mengalahkannya dalam sekali gerakan. Kemudian, Drient menyatakan, tampaknya dirinya sudah salah, bahwa terlalu berat bagi Mekan untuk menandingi dirinya. Di suatu tempat, terlihat Volta yang mulai kelelahan, menghadapi budak-budak yang pernah mereka tangkap. Melihat tatapan yang mereka tunjukkan, Volta mulai marah, oleh karena itu, ia langsung mengerahkan segala kemampuannya untuk menghadapi mereka. Namun sialnya, mereka dilindungi oleh pelindung sihir, membuat Volta terdiam dan terkejut. Melihat sebuah kesempatan, wanita tersebut langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menebasnya, dan pada akhirnya mereka berhasil menangkapnya. Di suatu tempat, terlihat juga yang lainnya telah menangkap anak buahnya Verneto. Verneto yang sedang bertarung menghadapi Gint, sempat mengalihkan perhatiannya pada para anak buahnya itu, dan jelas, hal itu membuatnya terkejut. Tidak tinggal diam, Gint langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerangnya. Namun, Verneto yang sempat berpikir, apa yang sedang terjadi ini sangat aneh, tiba-tiba memukul tanah dengan sangat kuat untuk mengalihkan perhatian Gint. Kemudian dia memutuskan untuk melarikan diri, sambil bergumam, selama ia tidak tertangkap, masih ada kesempatan lain untuknya membangun kembali kejayaan mereka. Saat ia akan memasuki gang kecil, ia seketika berhenti, karena melihat seorang wanita bertopeng, yaitu Rurin yang sedang berpura-pura menyamar menjadi penegak keadilan. Ketika Rurin menyuruhnya untuk kembali, Verneto tiba-tiba terkejut, karena jika didengar dari suaranya ia dapat mengenali wanita yang ada di depannya ini adalah naga yang telah menghancurkan ruang penyortiran. Ingatan tentang kejadian itu membuatnya bergemetar ketakutan, dan saat ia menanyakan apa wanita yang ada di depannya ini adalah naga, Rurin cukup terkejut karena ia tidak menyangka Verneto akan menyadari tentang hal tersebut. Di sisi lain, terlihat seseorang yang sedang memperhatikan semua kejadian itu dari atas. Rupanya, orang itu adalah Ellison yang sedang menghukum Drient karena berani ikut campur. Drient mencoba membela diri, dengan menjelaskan bahwa ada orang-orang yang terluka, jadi dia dengan terpaksa ikut campur untuk mengurangi jumlah orang-orang yang akan terluka. Namun, Ellison tidak mau mempercayainya, tetapi saat Ellison menghela nafasnya, dia tiba-tiba segera meminta Drient untuk berdiri dan menjelaskan tentang orang-orang yang telah terluka. Drient menjelaskan, tidak ada orang yang terluka serius, dan karena rasa penasarannya, Drient seketika menanyakan, kenapa Ellison memutuskan untuk ikut campur, padahal sebelumnya dia mengatakan akan membiarkan Dieran menyelesaikan semua masalahnya seorang diri. Karena pertanyaannya, Ellison tersenyum, lalu menjelaskan, dia tidak gampang menolak permintaan seseorang. Singkat cerita, di kastilnya Dieran, ayahnya mendatanginya dengan perasaan senang karena ia telah mendengar bahwa Dieran berhasil menangkap organisasi jahat dan para penjabat korup. Namun, saat Riden melihat Dieran mengungkapkan bahwa ia sampah, ia seketika terdiam. Di suatu tempat,
terlihat Ellison yang telah memberitahu Rurin bahwa ia melindungi setiap prajurit dengan sihirnya sebelumnya. Kemudian, Ellison mengungkapkan, tampaknya ada yang tidak senang karena tindakannya itu. Di tempat sebelumnya, terlihat Riden akhirnya mengetahui, putranya berhasil menyelesaikan semua masalahnya karena bantuan Ellison. Hal itu membuat Dieran berpikir dirinya tidak pantas menjadi seorang count untuk kota Dedran ini, karena ia selalu bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Perkataannya itu membuat ayahnya terdiam, namun, ayahnya seketika memintanya untuk mengikuti dirinya pergi keluar, untuk menghirup udara segar. Setibanya di luar, Riden tiba-tiba mengingatkan putranya, bahwa Dieran pernah bilang ingin menjadi seorang pemimpin seperti dirinya saat masih kecil. Dieran masih mengingat tentang hal itu, dan saat itu, ia mengungkapkan, meskipun dirinya waktu itu masih kecil, dia masih mengingat orang-orang mengatakan, mereka tidak menyangka kota Grake yang dulunya telah menjadi debu, kembali bangkit menjadi kota yang makmur. Oleh sebab itu, dia dulu pernah bilang ingin menjadi seseorang seperti ayahnya. Seketika, ekspresi ayahnya berubah, lalu mengatakan, tindakan yang ia lakukan pertama kali untuk membangun kembali kota Grake adalah meminta bantuan dari para pemimpin kota tetangga. Hal itu membuat Dieran terkejut, karena ia tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Kemudian, ayahnya menceritakan, dulu, untuk membangun kembali kota Grake dan menyelamatkan penduduknya yang kelaparan, ia pergi ke berbagai kota, untuk meminta bantuan pada pemimpin setiap kota tersebut. Sebagai seorang pemimpin suatu kota, Riden sadar ia seharusnya tidak memohon bantuan pada orang lain, tetapi dengan melakukan itu, dia berhasil membangun kembali kota Grake dan menyelesaikan krisis kelaparan para penduduknya. Setelah itu, Riden meminta Dieran untuk mencamkan kata-katanya, bahwa semua kekhawatiran dan pemikiran seorang pemimpin diperuntukkan untuk para penduduk, dan bukan hal memalukan seorang pemimpin meminta bantuan karena mengkhawatirkan keselamatan penduduknya dan prajuritnya. Ketika Dieran mulai merasa tenang karena perkataan ayahnya tiba-tiba mendorongnya, sambil memintanya untuk tidak menunjukkan ekspresi sedih di hari yang indah ini. Karena mereka berada di atas sebuah bukit, Dieran terus terjatuh sampai ke bawah bukit, dan saat ia menatap ke arah atas kepalanya, ia melihat Ellison, Rurin, para prajuritnya, dan semua orang yang sedang menunggu kedatangannya. Apa yang sedang terjadi membuat Dieran merasa senang, dan ayahnya yang sedang memperhatikannya dari atas bukit, akhirnya merasa lega. Semua orang yang ada di tempat itu terlihat sangat menikmati perayaan tersebut, bahkan Gint yang sedang jatuh cinta kepada wanita sebelumnya, menawari wanita itu untuk bergabung dengan anggota militer kota Dedran. Riden yang sedang memperhatikan semua itu, tiba-tiba mengungkapkan, dia bangga pada putranya, karena putranya berhasil menjadi seorang pemimpin yang hebat. Keesokan paginya, terlihat Dieran dan semua orang yang sedang tertidur. Di sisi lain, tampak Ellison dan Rurin yang sedang berkeliling. Tiba-tiba, Ellison menanyakan pada Rurin, apa ia ingin menemani dirinya pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang, karena ada sesuatu yang harus ia beritahu dan tanyakan pada orang itu. Beberapa saat kemudian, di perpustakaan Istana Kekaisaran Laufen, Leon yang sedang membaca buku sejarah, dihampiri oleh Medrin. Medrin mendatanginya karena Leon ingin bertemu dengannya di tempat tersebut. Dan karena penasaran, Medrin menanyakan kenapa Leon meminta bertemu di tempat itu. Leon mengungkapkan, karena ia ingin mempelajari sejarah. Tiba-tiba, Leon mengungkapkan, berkat 3 pahlawan perang yang melindungi semua ras dari naga, korban jiwa di Kekaisaran Laufen tidak terlalu banyak. Leon juga mengetahui nama-nama para pahlawan tersebut. Di antara lain adalah, Beden, pahlawan dari ras Elf, Daron, pahlawan dari ras Dwarf. Namun, Leon tidak mengetahui siapa pahlawan terakhir dari ras manusia, karena tidak ada informasi apapun tentang pahlawan manusia itu. Bahkan setelah berusaha mencari tahu dengan menanyakan pada orang-orang yang terlibat dalam perang tersebut, ia tidak dapat menemukan informasi apapun tentang pahlawan itu. Namun semua orang yang ia tanyakan mengatakan, pahlawan tersebut adalah manusia sekaligus penyihir yang sangat kuat. Pada saat itu, Leon mengungkapkan, dia terus bertanya-tanya dalam hatinya siapa pahlawan manusia tersebut. Namun, seseorang yang muncul di pikirannya adalah seseorang yang ia kenal, yaitu Ellison. Kemudian, Leon menunjukkan buku, sambil mengatakan, setelah ia mencari informasi catatan militer mengenai Ellison, dia hanya bisa menemukan, setelah menjadi penyihir kekaisaran selama 15 tahun, Ellison pergi meninggalkan tugasnya itu. Pada saat yang sama, Leon juga mengungkapkan,
Saat dirinya dan Medrin pertama kali mengunjungi kota Grake, Medrin tampak mengenali Ellison, tetapi Medrin mengakui bahwa itu adalah pertemuan pertama mereka. Melihat ekspresi Medrin saat mendengarkan perkataannya, Leon segera menanyakan, apakah Medrin berbohong kepadanya. Hal itu membuat Medrin terdiam, namun saat ia hendak mengatakan sesuatu, cerita tiba-tiba dialihkan di istana kekaisaran, di mana saat itu, Ellison dan Rurin baru saja sampai di tempat tersebut, dan rupanya, itu bukan pertama kalinya Ellison mendatangi istana kekaisaran. Ternyata, seseorang yang ingin Ellison kunjungi adalah Kaisar Kekaisaran Laufen yang bernama Kaisar Lemidan Herais. Saat itu, Kaisar Lemidan segera menyambut kedatangan Ellison, dan ketika ia melihat Ellison datang bersama Rurin, ia langsung merasa sedikit khawatir, dan jika dilihat dari senyumannya Rurin, dapat ditebak kalau mereka pernah bertemu. Kemudian, Kaisar Lemidan mengungkapkan, ia tidak menyangka Ellison akan mengunjunginya lagi. Di saat yang sama, ia juga menanyakan, apakah Ellison tidak mendatangi Akademi Sihir. Mendengar pertanyaannya, Ellison mengatakan, ia tidak punya urusan dengan Akademi Sihir, terlebih lagi, orang-orang dari Akademi Sihir akan menyerangnya setiap kali melihat dirinya, karena rupanya, ia dulunya merupakan murid pembuat onar dari Akademi Sihir tersebut, dan di waktu yang sama, di perpustakaan kekaisaran, Medrin tiba-tiba menceritakan pada Leon, Ellison adalah pembuat onar.